Black Nuns itu menduduki peringkat pertama box office. Publikasikan hubungan kalian dan pamerkan lebih dari sekarang. Dan fan meeting terakhirnya adalah pada hari ulang tahunnya atau pada hari ulang tahun Jiwon. Queen of Tears yang dibintangi oleh Kim So Hyun dan Kim Ji Won dinobatkan sebagai Hi everyone, I'm So Kim and welcome back to my YouTube channel. Yorobun yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya guys, lagi dalam kondisi nggak baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya. Ayo dong, semangat. Fighting! Well everyone, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi soal film dan drama Korea Selatan. Dan langsung aja kita mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana pencapaian dari film terbarunya Song Hye Kyo yang bertajuk Dark Nuns. Nah teman-teman, sekedar untuk informasi saja, Dark Nuns itu menampilkan suster Junia yang bekerja sama dengan suster Mikhaila. Mereka memulai perjalanan berbahaya dan mempertaruhkan segalanya dalam misi mereka untuk menyelamatkan anak laki-laki yang kerasukan roh jahat. Di luar elemen supernaturalnya, film ini mengangkat tema tentang pembatasan gereja Katolik terhadap biarawati untuk melakukan pengusiran setan. Film ini juga memadukan tradisi okultisme barat dengan perdukunan Korea. Dan guys, pada tanggal 20 Juni yang lalu, pemutaran first untuk film tersebut digelar di Megabox Co-X Gangnam, Seoul. Acara tersebut dihadiri oleh sutradara yang bernama Kwon Hyuk Jae serta para aktor termasuk Song Hye Kyo, Jeon Yo Bin, Lee Jin Wook hingga Moon Woo Jin. Pada kesempatan tersebut, Song Hye Kyo mengungkapkan bagaimana perasaan gugupnya. Dia lantas mengatakan bahwa film ini merupakan film yang ia kerjakan dengan keras. Sehingga dia berharap nih guys, film tersebut mendapatkan respon yang baik. Song Hye Kyo lantas mengaku bahwa dirinya sangat bersemangat nih untuk terlibat dalam proyek tersebut. Dan selain membahas tentang perannya, Song Hye Kyo juga berbicara tentang bagaimana tantangan yang dihadapi selama syuting. Jadi ternyata ini menjadi pertama kalinya bagi Song Hye Kyo melakukan acting merokok nih guys. Ya sebenarnya sempat ragu karena dia kan bukan perokok ya, dan ia juga nggak tahu bagaimana melakukan hal tersebut. Song Hye Kyo lantas menjelaskan, meskipun pada awalnya mungkin sempat cemas, sempat ragu juga, dia akhirnya menyadari bahwa merokok merupakan bagian yang gak terpisahkan dari karakter Sister Yunia. Dan pada akhirnya dia pun mulai berlatih merokok nih guys sekitar 6 bulan sebelum memulai syuting. Wow, sampai 6 bulan loh guys latihan ngerokoknya. Gak main-main ya, totalitas banget. Selain itu, Song Hye Kyo juga mengatakan bahwa meskipun bermain dalam film horor ya, ia mengaku sebenarnya gak terlalu menyukai hal-hal yang berbau supernatural. Hal itu dikarenakan ia lebih realistis. Song Hye Kyo memerankan Suster Junia yang merupakan karakter yang jauh dari citra tradisional seorang biarawati. Junia bersifat belak-belakan dan suka mengumpat. Song Hye Kyo lantas mengatakan bahwa dirinya melihat Junia sebagai sosok yang cuek yang dirasuki setan, sehingga dia bisa menanganinya dengan mudah. Menurutnya, Suster Junia didorong oleh penerima nasibnya. Jadi, bahkan ketika iblis melontarkan hinaan padanya, Suster Junia akan tetap tenang. Selain itu, Song Hye Kyo juga mengungkap nih guys bagaimana motivasinya sehingga akhirnya menerima tawaran film tersebut. Ternyata motivasinya adalah dia itu ingin mencoba hal yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Lebih lanjut, Song Hye Kyo mengungkapkan bahwa setelah The Glory, dia itu ingin mengeksplorasi di luar narasi romantis. Karena mungkin selama ini kita melihat beberapa film ataupun drama yang dibintangi oleh Song Hye Kyo itu berkisar di hubungan yang romantis guys. Dan sekarang dia pengen mengeksplorasi lagi nih. Kemudian, Song Hye Kyo mengatakan bahwa proyek tersebut terasa seperti kesempatan yang tepat untuk menunjukkan sisi lain dari dirinya. Wow, gak kaleng-kaleng emang Song Hye Kyo mencoba hal yang baru dan juga menunjukkan sisi yang lain dari dirinya. Amazing. Dan kita akan nantikan terus nih bagaimana peran-peran yang akan diambil oleh Song Hye Kyo di project yang berikutnya. Dan berbicara mengenai prestasi dari film Dark Nuns, nah teman-teman, film ini berhasil loh menarik perhatian banyak penonton. Bahkan pada tanggal 25, menurut laporan dari jaringan tiket bioskop yang terintegrasi, Black Nuns itu menduduki peringkat pertama box office dengan berhasil menarik 163.725 penonton pada tanggal 24 di hari pertama peluncurannya guys. Wow,
Sementara itu di posisi kedua ditempati oleh film Hitman 2 yang dibintangi oleh aktor Kwon Sang-woo. Terus di peringkat ketiga ada filmnya IU yaitu IU Concert The Winning, yang mana film ini berisikan konser live-nya IU guys. Terus di posisi keempat ada filmnya Hyun Bin yang bertajuk Harbin. Lebih lanjut, Black Nas diperkirakan akan menjadi hit box office. Terlebih sebelumnya, menurut laporan dari Korean Film Council Integrated Ticketing Network, itu mencatat bahwa Darkness berada di peringkat pertama sebagai film dengan jumlah penjualan tiket pre-sale tertinggi di Korea Selatan. Darkness menguasai penjualan tiket pre-sale dengan persentase sebesar 19,4%. Dan sekarang perhatian tertuju pada berapa banyak penonton yang akan menyaksikan film horor tersebut selama liburan tahun baru Imlek. By the way, yang lagi nonton, udah belum nonton film terbarunya Song Hye Kyo? Kalau sudah, antar komen ya guys di kolom komentar. Tapi kalau aku sendiri belum nonton karena di daerahku emang gak ada bioskop. Jadi ya kita masih nunggu gitu ya guys, tayang di Netflix atau sejenisnya, masukku di platform OTT. Dan lanjut kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Kim Soo Hyun yang belum lama ini menjawab pesan dari penggemar yang memintanya untuk menikahi Kim Ji Won. Jadi guys, pada tanggal 24 Januari yang lalu, di komunitas online Korea dibagikan pesan antara Kim Soo Hyun dan juga penggemar yang dilakukan di platform komunikasi Bubble. Menurut pesan tersebut, ada seorang penggemar yang menuliskan pesan kepada Kim Soo Hyun. Pesannya seperti ini guys, langsung aja ya aku bacain terjemahannya. Tolong cepatlah menikah dengan Ji Won dan unggah foto-foto pasangan, publikasikan hubungan kalian dan pamerkan lebih dari sekarang. Kim Soo Hyun sendiri ngebalas seperti ini guys. Aku harap kalian dapat melihat drama ini hanya sebagai drama ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Kim Soo Hyun. Benar banget sih, kalau menurut aku nih secara pribadi, ya wajar aja sih kalau penggemar nge-shipperin mereka, tapi jangan terlalu sampai over ya guys. Dan benar banget sih kata Kim Soo Hyun, mulai sekarang mari kita lihat drama sebagai drama. Anyway, ngomong-ngomong soal Kim Soo Hyun dan juga Kim Ji Won, mereka memang kerap dirumorkan dating. Usai mereka berdua membintangi drama yang bertajuk Queen of Tears. Kita ambil contoh ya guys, misalnya pada tanggal 24 Juni 2024 yang lalu, beberapa postingan di komunitas online Korea menuding bahwa Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won berkencan dan menghabiskan waktu bersama untuk bermain golf. Netizen mengatakan bahwa Kim Ji Won yang dikenal sebagai orang rumahan memiliki garis kulit yang mirip dengan Kim Soo Hyun, dan ini lantas membuat netizen curiga bahwa Kim Soo Hyun dan juga Kim Ji Won sempat menghabiskan waktu bersama. Seorang netizen lantas menuliskan, apakah mereka bermain golf bukan hal yang penting? Fakta yang paling penting adalah Kim Ji Won yang merupakan orang rumahan memiliki garis tangan V-line yang identik dengan Kim Soo Hyun di waktu yang sama dengannya. Garis tangan tersebut lantas disebut sebagai bukti bahwa mereka pergi bermain golf bersama, dan tanda itu terbentuk dikarenakan pemakaian sarung tangan di atas teriknya matahari. Meskipun mungkin terdengar agak sedikit konyol, postingan spekulasi tersebut lantas menjadi perbincangan hangat di kalangan para netizen. Dengan netizen Korea yang berkomentar, enggak penting apakah mereka bermain golf atau berkuda, yang pasti mereka lakukan bersama. Aku sih nggak berpikir ya bahwa golf adalah yang mereka lakuin, mengingat sarung tangan golf lebih menonjol daripada garis coklatan di fotonya. Aku nggak yakin sih apakah mereka main golf bareng, tapi tanda itu benar-benar mirip. Berapa kali yang mereka dihubungkan bersama, rumor tersebut muncul dikarenakan ada begitu banyak insiden mencurigakan di antara keduanya. Aku hingga nggak bisa membedakan lagi loh mana kebenaran dan mana rumor. Sejujurnya ini tuh terdengar agak konyol sih, tapi jika mereka benar pergi bersama, itu bagus. Dan guys, rumor dating mereka nggak sampai di situ saja. Di bulan yang berikutnya atau di bulan Juli, mereka kembali lagi nih dirumorkan dating. Dan kalian tahu nggak kali ini kenapa? Kali ini adalah dikarenakan Lobstagram. Jadi beberapa netizen mengatakan nih bahwa postingan dari Kim Soo Hyun sama Kim Ji Won itu mirip loh kayak Lobstagram. By the way, tahu nggak Lobstagram itu apa? Misal aku ngepost foto di tempat ini, terus ada orang lain dia ngepost foto di tempat itu juga. Terus aku juga misalnya makan ini aku posting gitu. Terus orang lainnya juga ngunggah gambar yang mirip. Jadi dikarenakan kemiripan gambar ini entah dari lokasinya, dari pakaiannya, dari posenya, dari captionnya dan sebagainya, inilah yang disebutkan dengan Lobstagram. Karena kalau orang yang berkencan, mereka kan kerap guys kunjungi sebuah tempat secara bersama-sama. Jadi pas waktu mereka kunjungi tempat tersebut, entah itu destinasi wisata kah yang dikunjungi atau apapun, mereka kan biasanya bakalan ambil foto guys. Dan foto inilah yang akan diunggah ke sosial media. Ya kurang lebih seperti itulah yang dimaksudkan dengan Lobstagram. Namun nih teman-teman, menurut laporan dari salah satu media Korea yaitu Sport Dong-e, baik agensinya Kim Soo Hyun atau agensinya Kim Ji Won tidak menanggapi rumor tersebut. Dalam laporannya, media itu menuliskan,
Mengenai hal ini, labelnya Kim Soo-hyun yaitu gold medalist dan agensinya Kim Ji-won yaitu Hyzeom Studio telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menanggapi setiap rumor dan ini mengisyaratkan bahwa rumor Lobsagram itu salah. Kemudian pada tanggal 13 September, gold medalist yang merupakan agensi dari Kim Soo-hyun itu mengumumkan acara fan meetingnya Kim Soo-hyun yang mana fan meeting itu menjadi bagian dari tour Eyes on You Asia. Acara tersebut berlangsung di Korea University Hwajeong Gymnasium di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 Oktober 2024 yang lalu. Dan teman-teman, di tengah pengumuman ini, netizen lantas menotis bagaimana tanggalnya. Ternyata tanggalnya yaitu 19 Oktober 2024 kebetulan nih sama dengan tanggal ulang tahunnya Kim Ji-won yaitu tanggal 19 Oktober juga. Nah pada akhirnya inilah yang membuat netizen menjadi heboh banget terutama di kalangan orang-orang yang naik kapal mereka. Di Twitter beberapa netizen berkomentar seperti ini guys. Dari semua tanggal yang dipilih pada hari ulang tahunnya Ji-won, Soo-hyun, kamu sama sekali nggak pinter. Ada 365 hari dalam setahun dan fan meeting terakhirnya adalah pada hari ulang tahunnya atau pada hari ulang tahun Ji-won. Itu sebabnya ini adalah top secret. Pada hari ulang tahunnya Kim Ji-won, dia nggak hanya akan menerima cinta dari penggemar karena hari itu adalah hari ulang tahun dari Kim Ji-won. Para hadirin fan meetingnya juga akan dihibur oleh Kim Soo-hyun, khususnya dengan Way Home, lagu lamaran. OMG Soo-hyun, dari semua tanggal itu jatuh pada hari ulang tahunnya atau hari ulang tahunnya Ji-won. Apakah kamu mempermainkan kami? Dan cara kamu sangat merahasiakannya juga sudah sangat mencurigakan. Sekarang kamu menjatuhkan bom seperti ini. Oke guys, jadi itulah beberapa momen ketika Kim Ji-won dan juga Kim Soo-hyun dirumorkan dating. Dan guys, gimana nih pendapat kalian akan topik yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, drama Queen of Tears yang dibintangi oleh Kim Soo-hyun dan Kim Ji-won dinobatkan sebagai program TVN terbaik pilihan pemirsa tahun 2024. Drama tersebut berhasil nih menempati peringkat pertama loh guys. Dan untuk merayakan pencapaian tersebut, TVN memutuskan untuk menghadiahi penggemar dengan episode spesial dari drama tersebut. Pengumuman tersebut disampaikan oleh TVN pada hari Selasa tanggal 7 Januari. Lebih lanjut, pihak TV mengatakan seperti ini guys. Untuk merayakan peringkat pertama, episode spesial Queen of Tears akan segera hadir. Bersiaplah untuk merasakan emosi yang lebih hebat di saat kita bertemu kembali dengan Queen of Tears. Detail tentang episode spesial ini akan segera terungkap. Jadi nantikan terus. Dan guys, hingga sekarang pihak TVN belum mengkonfirmasi apakah para pemerannya termasuk Kim Ji-won hingga Kim Soo-hyun akan kembali untuk episode spesial tersebut. Dan mungkin ini tuh akan menjadi episode healing yang akan memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan bahagia dari para pemainnya. Dan guys, gimana nih? Apakah kalian sudah sangat menantikan episode spesial dari drama tersebut? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit ya, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Anyway, di akhir video ini aku izin ya guys untuk nge-spill produk hair care yang aku pakai. Kita mulai dulu deh dari shampoo ya. Kalau shampoo, mana dia? Untuk shampoo sendiri aku sebenarnya pakai beberapa shampoo dan salah satunya adalah shampoo-nya Natur yang aloe vera extract. Yang aku suka dari shampoo ini adalah pertama, dengan kualitasnya menurut aku harganya cukup terjangkau ya. Dia itu busanya sedikit guys. Terus ini juga harum, gak bikin rambut kering dan rambut kelihatan gak kusam alias kayak lumayan berkilau lah guys. Kemudian yang berikutnya pasti conditioner ya guys. Conditioner itu penting banget. Adapun untuk aku sendiri selama 2 bulanan terakhir, ini juga udah botol kedua, aku pakai Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Kalau conditioner itu cuma satu, aku nggak ganti-ganti, cuma ini doang. By the way, yang aku suka dari conditioner ini adalah pertama, dia itu ngebuat rambut jadi lebih halus, lembut, dan juga ngebuat rambut jadi berkilau guys. Bahkan ya, aku nggak pakai hair cream ataupun hair vitamin aja, cukup pakai ini doang, kelihatan berkilau rambutnya. Makanya aku suka sih sama produk yang satu ini. Dan biasanya ya guys ya, biasanya kalau aku rajin banget tuh, aku sering banget pakai hair vitamin. Salah satunya adalah hair vitamin Emeron ini. Jujur ya, ini tuh aku coba-coba aja sih guys. Dan ternyata saya pakai hair vitamin ini bagus sih. Bagusnya di mana? Bagusnya itu adalah rambut kalian jadi lembut guys. Ya, lebih lembut lah gitu dari sebelumnya. Dan ngebuat rambut juga tampak lebih berkilau. Oh ya, ini juga cocok loh buat teman-teman hijaban karena dapat mengatasi permasalahan rambut yang bopak dan juga lepek. Terus aku juga kalau mau keluar ya sering pakai hair creamnya Gatsby, long lasting moisture. By the way, yang aku suka dari hair cream ini adalah ini tuh ngebuat rambut kalian jadi lembab, berkilau, kayak mengkilap gitu. Terus rambut juga jadi mudah diatur. Apalagi buat teman-teman cowok nih yang punya rambut pendek gitu ya kan, yang mau styling rambutnya, menurut aku ini dapat kalian coba sih guys. Tapi pakainya jangan sampai banyak ya, secukupnya aja guys pakai, serius.
And then ini yang paling penting banget sih, tonik. Kalau tonik sendiri aku pakai toniknya Natur yang ginseng extract. By the way, produk ini cocok sih dipakai buat teman-teman yang pengen mengurangi rambut rontok. Karena aku sendiri pakai produk ini juga untuk itu, guys. Dan untuk informasi, ini kan ada kandungan ginseng extract ya. Nah, kandungan inilah yang akan merawat kekuatan akar rambut dan juga menjaga kesehatan kulit kepala sehingga rambut kalian itu menjadi tetap sehat dan juga kuat. By the way, buat teman-teman yang juga pengen nih coba apa yang aku pakai, kalian bisa cek tag produk ya guys. Udah aku taruh linknya untuk beli produk tersebut. Oke guys, cukup sekian aja ya, and bye-bye.